Lalu apa lagi nih ya? Dari Pak Frank Mustafa ART. UNVR bullish penan ya Pak? Yes. Sorry. Bullish, pokoknya bullish lah. Bullish penan atau bullish flag. Flagnya bukan yang turun, tapi flatnya itu yang agak rata. Ini boleh dipantau. Seberapa yakin kita beli saham yang seperti ini di tengah market atau indeks yang lagi nggak bagus? Yang menentukan adalah seberapa kita menguasai metode dan percaya. Percaya apa? Percaya dengan metode dan yakin dengan metode, gitu loh. Dan ingat, metode itu adalah harus yang dipelajari, dipraktekin, bukan abis denger kata orang. Dan teman-teman di sini jangan abis denger kata saya langsung pakai dan percaya. No, pelajari dulu. Jangan gampang percaya orang di stock market, please. Gitu ya. Trust no one. Kita harus lihat dan analisa bener nggak, kayak gitu. Jangan gampang percaya. Kalau sama keluarga silakan percaya, sama teman sendiri silakan percaya. Ya, tapi sama teman sendiri juga ngutang juga nggak dibayar-bayar kan? Gimana tuh percayanya? Oke. Lalu dari Pak Edward Linardo, Pak, apakah SMG bisa dijadikan saham invest? Gini Pak, SMG itu menarik kalau pembangunan tetap tinggi. Yakin nggak pembangunan akan tetap tinggi? Di situ. Oh, yakin dong, properti dibangun di mana-mana, lalu apartemen dibangun di mana-mana, ya usah kebutuhan semen kan tinggi. Nah, sekarang pertanyaan, kalau apartemen nggak laku, itu semen dibayar nggak? Gitu. Semen dibayar nggak? Apakah term and conditionnya pasti aman? Kan gitu. Atau misalnya kebijakan pemerintah nih, ganti pemerintah, kebijakannya masih sama nggak? Pembangunan infrastruktur, atau ternyata lebih ke agraria, ketahanan pangan, kan macam-macam kan? Nah, karena ketidakpastian seperti itu menjadikan bisnis semen itu, kalau menurut saya, sekedar punya oke, tapi nggak untuk sesuatu yang nggak sesuatu yang diprioritaskan, istilah gitu. Oke, apalagi kan harga udah diatur. Oke, dari Grace Su, INDR. Udah naik terus. Nih, INDR, menarik nih. Thank you udah ngomong INDR. Dia naik terus. Coba dilihat awal fase konsolidasi di mana? Awal fase konsolidasi itu ada di sini. Dari range 5.300 batas atas dengan batas bawah di 4.000. Setelah dia melewati 5.300, terutama di April awal, dia akhirnya breakout. Jadi intinya kita harus mengetahui range konsolidasi dari saham tersebut. Gitu teman. Dan untuk kasus ini artinya konsolidasinya itu, kenapa sih nggak ngomongnya dulu-dulu nih INDR nih? Saya juga baru lihat nih. Kebaca banget soalnya. Iya, kebaca banget. Nah, nanti teman-teman lihat ya, INDR tuh udah naik dari 5.000 ke 13.000. Gimana caranya kita pakai indikator technical untuk tetap punya? Bingung kan? Mau pakai apa? Mau pakai MA 200 udah di atas. Mau pakai MA 100 udah jauh di atas. Pakai MA 50 udah jauh harga di atas. Pakai MA 20 tetap aja harga jauh di atas. Dan akhirnya kalau kita pakai kayak gitu, kapan gue jual nih? Takut nih. Nah, di sanalah pakai RS modul yang teman-teman akan dapatkan free di kelas Systematic Trading Management 2.0 25 Juni gitu ya, 25 Juni. Nanti cek aja lah ya, Jadi market lagi nggak terlalu oke, waktunya kita belajar di sana. Jangan sampai marketnya bagus, kita nggak belajar. Kenapa? Untungnya gampang. Marketnya jelek, kita nggak belajar. Kenapa? Lagi jelek, ngapain belajar? Jadi yang mau do extra mile, biasanya dia dapat lebih. Oke? Lalu dari Pak Surya TJ. Dari Pak Rudi. Pak, kalau seperti Cepin itu apakah masuk fase konsolidasi? Cepin itu konsolidasi tapi break support Pak akhirnya Pak. Jadi nggak terlalu oke.
belum terlalu oke. Ya, tapi konsolidasi di bawah. Oke. Lalu habis itu Pak Suryati J. Pak Rio, apakah setiap break resisten fraktal dan harga di atas MA 50 100 200 lalu dibeli? Konsepnya adalah yes, Pak. Tapi Bapak harus lihat karakter sahamnya. Apakah karakter saham dia selalu bermain di antara MA 50 100 200? Maka ketika dia di atas 3 MA tersebut, karakternya selalu mainnya di sana. Balik lagi nih, seperti pertanyaan Pak Rudi tadi, Cepin. Coba perhatikan, Cepin itu mainnya selalu di bolak-balik MA 50 100 200 di atasnya atau di bawahnya, di atas di bawahnya. Itu karakternya. Jadi kalau teman-teman udah ngeliat karakter seperti itu, artinya ya memang itu habitnya dia, ya itu bukan tipe untuk dibeli. Gitu. Jadi balik lagi nanti ada karakter. Gitu ya Pak ya. Lalu dari MacGyver, ESA turun banyak, ESA doit. Yes, ESA udah selesai, udahan dulu, gitu teman-teman. Udah nggak oke. Dan jangan serok bawah karena belum. Mendingan tunggu nanti konsolidasi dulu. Saat ini belum ada konsolidasi, jadi do nothing. Maksud do nothing apa? Jangan beli. Jangan nyangkut juga. Oke. Lalu dari Pak Caktiar, bisa bahas BRMS dan Arto. RTO tuh Arto kayaknya ya. BRMS tuh pada dasar uptrend kok teman-teman, as simple as pakai MA 50 100 200, maka kita bisa melihat bahwa BRMS tuh dari sejak harga 98 itu sudah uptrend. Jadi enjoy the ride aja. Hari ini naik sangat banyak. Kalau bagi saya sih udah break all time high yang di 278 ya. 278 yang 14 April. Jadi biasanya kalau udah kayak gini dia akan agak sideways dulu gitu. Tapi masih tetap uptrend. Arto jelek. Udahlah. Story Arto udah selesai. Dia bisa naik, oke? Dia bikin bottom reversal, dia bisa naik teman-teman. Dia bisa naik. Tapi coba perhatikan gap yang muncul ketika dia ARB. Itu jadi target-target kenaikan dia. Bukan berarti semua gap akan ketutup, cuman 1-2 gap mungkin bisa ketutup. Tapi that's it. Mau balik ke 19.000, nanti dulu. Perjalanan masih panjang dan masih butuh banyak hal untuk bisa ke sana. Oke? Lanjut, dari Floren Liao, HMSP apakah konsolidasi juga Pak Rio? HMSP, ini waktu saya mana? Oke. HMSP baru koreksi Pak, dari sejak 1180 ke bawah di 1040 itu baru koreksi. Kalau dia bisa konsolidasi kayak Unilever akan lebih kebaca, gitu ya, akan lebih kebaca. Lalu dari Lin Riwu, Tower gimana? Jelek, masih downtrend. Oke, dari Pak Baso Akbar Gunawan, cara penggunaan trailing stop Pak dan kapan efektif digunakan? Saya terlalu sulit untuk menjelaskannya di IG Live. Teman-teman bisa cek di YouTube kami ya. Kita udah banyak menjelaskan mengenai stop loss, trailing stop dan lain sebagainya. Dan satu hal, di kelas STM 2.0 dengan teman-teman menggunakan RS modul di TradingView Anda, teman-teman akan tahu gimana cara trailing stop dengan sistematis. Exitnya udah tahu di berapa. Itu kegunaan dari RS modul. Beli di berapa dan exit di berapa. Exit profit taking ataupun exit cut loss ataupun trailing stop itu sendiri. STM 2.0 cek di story kita untuk tanggal 25 Juni. Itu kelas terbatas ya teman-teman ya. Itu kelasnya online, kita masih online terus. Karena ternyata di Galeri Saham lebih seneng online. Kita survei 80% tuh masih pengen online. Tapi cek aja, nanti tanggal 25 Juni itu akan ada kelas STM 2.0. Dan kalau teman-teman yang belum pernah pakai, belum pernah punya, belum tahu trading charting software, gunakan yang namanya itu TradingView. DM langsung ke IG-nya Galeri Saham ini. Setelah live ini berakhir, minta link TradingView gratis dong. Dengan Anda pakai link tersebut, Anda akan bisa registrasi akun TradingView gratis. Bisa pakai RS modul kalau Anda mengikuti kelas STM kita atau menjadi member Galeri Saham kita, free. Dan kalau teman-teman mau ngambil fitur-fitur premiumnya TradingView, bawahnya TradingView, itu ada special discount di paket-paket yang Anda ambil nantinya gitu. Jangan lupa di sana. Dan satu hal ya teman-teman ya,
Kalau teman-teman mau mendapatkan referensi trading plan, analisa, outlook secara technical berbasis tren, teman-teman bisa subscribe ke free newsletternya Galeri Saham. Anda bisa cek di website galerisaham.com, atau kalau mau simple, mau gampang, ini hanya untuk teman-teman yang nonton IG live secara live, bukan secara recording. Kalau Anda mendapatkan newsletter per besok pagi jam 8 berbasis tren, entah saham yang bullish ataupun saham yang bearish, kita nggak hanya ngomong saham yang bagus untuk dibeli, tapi juga yang jelek untuk dihindari. Cek newsletter kita, tulis email Anda di kolom komen, hanya ketika IG Live ini berlangsung, email Anda di kolom komen, nanti tim kami akan bantu untuk compile, akan kita masukkan langsung ke dalam free newsletter, jadi Anda nggak perlu repot-repot. Tulis email Anda di kolom komen, untuk kita compile, tim kami compile, dimasukkan dalam free newsletter. Gitu ya teman-teman ya. Lalu dari siapa nih? Pak Rulio. Pak, ini MNC Group, kenapa ya emiten semuanya meluncur deras ke bawah? Seperti Becap, IATA, dan lain-lainnya. Becap, IATA kok udah naik banyak Pak. Wajar kalau dia turun ke bawah. Saham yang tidak turun ke bawah adalah saham yang secara fundamental sudah jadi, dan dia bagi dividen dengan rutin. Kalau enggak, cenderung susah. Pasti udah naik, dia akan turun lagi. Becap dan IATA, ya kayak gitu. Becap dan wah udahlah, ini mah udah enggak dulu lah. Becap, IATA 340 jadi 140. IATA juga nih 300 jadi 150. Udah, nanti dulu aja. Dan dia turun belum konsolidasi, jadi enggak. Jadi gitu ya, karakter sahamnya udah naik banyak lalu turun ambles seambles-amblesnya, biasanya itu dia nggak memenuhi dua prinsip utama dalam investasi. Capital gain, which is itu fundamental. Yang kedua adalah bagi hasil, which is itu adalah dividen. ICBP dari Pak Andrew Wijaksono, lagi konsol ya? Yes, ICBP agak mirip seperti Unilever, kelihatannya gitu. Lalu dari Cold Bitter, IHSG arah kemana Koryo? Cenderung masih konsolidasi, tapi kita melihat ada tendensi untuk melemah.